Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GeoC level 3 ya, maaf. Di GeoC level 3 masih membahas hukum dasar kimia. Nah, ini bagian keduanya. Kita akan bahas tentang hukum perbandingan tetap. Nah, ini dicetuskan oleh Proust ya. Sebelum kita lanjut bahas tentang hukum Proust ini, diingatkan bahwa minggu depan ya kita ulangan mingguan. Oke, materinya apa aja ya, dari awal ya, dari mulai larutan elektrolit, hukum Lavoisier ya, dan ini yang terakhir Proust ya. Oke ya, seperti biasa aturan di saya, kalian boleh mengerjakannya berapa kali pun ya. Oke, saya anggap lulus. Nah, dan saya hanya mengambil atau menilai atau mengambil nilainya ya, siswa yang lulus saja ya. Yang tidak lulus berarti tidak saya ambil nilainya ya. Oke, minimal nilainya seperti biasa 85 ya. Oke, jika belum dapat nilai 85, kalian harus terus coba ya, kayak gitu. Oke, saya tidak batas berapa kali pun kalian mencoba, silakan kalian coba ya. Oke, lanjut, kita kembali fokus ke hukum Proust ya. Oke, jadi si Proust ini mencetuskan ya. Nah, ini ya kata-katanya itu ya, hasil kata istilahnya itu, bunyi hukumnya itu ya, perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah tetap. Nah, contoh nih ya, saya punya H2O ya, otomatis H2O itu ada unsur H dan O kan. Oke, di H2O ini ya, perbandingan massa unsurnya, ingat ya, perbandingan massa unsur ya, selalu 1:8. Nah, untuk H2O selalu ya, ini selalu 1:8, nggak pernah berubah tuh jadi 1:7. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. H2O itu 1:8, akan selalu perbandingannya ya. Nah, pertanyaannya dari mana perbandingan itu didapat, kayak gitu ya. Saya akan jelaskan nih. Saya di sini kalian mengenal istilah baru yang disebut dengan massa atom relatif. Oke, apa itu massa atom relatif? Masih ingat dengan sistem periodik unsur? Nah, di kotak-kotaknya itu kan ada yang nomor atom kayak gitu kan ya. Nah, ini kan nomor atom ya. Nah, ini kita menggambarkan jumlah elektron, proton, dan neutronnya dalam suatu atom gitu kan ya. Terus kalau kalian perhatikan di bawah hurufnya biasanya ya, itu ada angka juga. Nah, ini kan 1,008, yang ini 15,9994. Ini bisa kita bulatkan 16 lah ya. Nah, balik lagi. Nah, ini disebut ya, yang saya buletin yang di bawah ini ya, ini disebut massa atom relatif. Nah, kenapa relatif? Nah, kenapa ada kata relatifnya ya? Karena di alam ini ya, atom-atom itu banyak. Misalkan atom H itu ada atom H dan atom O itu ya, tidak hanya si ini nih, apa namanya, si massa atomnya itu 15,999. Tidak hanya itu, ada yang kurang dari ini, ada yang lebih dari ini. Nah, ini diambil relatifnya atau rata-ratanya kayak gitu ya. Begitupun yang nggak sama ya, makanya ada kata relatifnya. Oke, nah gitu ya. Nah, terus dari mana perbandingan tadi? Kan H2O itu pasti antara H banding O nya itu ya, massa H dan banding massa O nya itu selalu 1:8. Oke, mari kita perhatikan ini ya. Si H
Masanya itu kita bulatkan 1 lah ya, ini ya. Massa atom relatifnya itu 1, si H itu 1. Oke. 1, sedangkan ini H2 ya. H2 banding O, kan H2O kan. Nah, massa 1H-nya itu nilainya 1. Nah, di sini kita punya 2H, berarti totalnya 2 banding massa 1O itu adalah 16. Oke, bisa diperkecil dong ini, berarti 1 banding 8. Nah, itu ya. 1 banding 8 itu dari sini ya. Oke. Satu kali lagi nih. Misal saya punya karbon dioksida nih ya. Nah, ini berapa perbandingan massa unsur dalam karbon dioksida? Karbon dioksida itu rumusnya CO2. Berarti kita akan bandingkan C dengan O2-nya. Yang O yang berjumlah 2. Oke. Oke. C-nya karbon dioksida, dalam karbon dioksida ya. C itu massa atom relatifnya itu adalah 12. Kita bulatkan 12 ya. Oke. 12 bandingkan dengan O. 1O-nya itu 16. Tadi kan 1O-nya 16 ya. Oke. Berarti 2O itu 32. Kayak gitu. Oke? 32. Bisa diperkecil nggak? Bisa. Oke? Bisa diperkecil? Bisa. Oke, berarti perbandingan antara atom C dan O-nya itu adalah ini kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 berarti 3 ya, 12 bagi 4 banding ini bagi 4 berapa? 8. Oke? Berarti perbandingan C ini kan nggak bisa diperkecil lagi ya perbandingannya. Nah, ini berarti untuk karbon dioksida ya, CO2 itu selalu perbandingan C dan O-nya itu ya, massa C dan massa O-nya itu adalah 3 banding 8 seperti itu. Nah, muncullah pertanyaan selanjutnya, yaitu si 3 banding 8 ini untuk apa sih gitu kan ya? Fungsi atau kegunaan perbandingan tersebut untuk apa? Kayak gitu ya. Ini sangat bermanfaat karena jika kita ingin melakukan percobaan, misalkan ya kita ingin menginginkan hasil produk si CO2-nya itu jumlahnya sekian gram tertentu, X gram gitu kan ya, misalkan X gram. Berarti dengan perbandingan ini kita bisa mengotak-atik harus kita reaksikan si C-nya berapa, si O2-nya berapa, kayak gitu ya. Nah, kita bisa atur kayak gitu. Itu gunanya perbandingan. Nah, perbandingan tersebut ya. Oke. Selanjutnya, atau kita bisa memprediksi kalau misalkan kita sembarang C-nya masukin aja lah ya berapa gram misalkan, terus si O-nya berapa gram gitu kan. Berapa sih yang terbentuk di CO2-nya? Nah, perbandingan ini berfungsi untuk mengetahui hal tersebut. Oke. Mari kita lihat contoh ini ya. Nah, unsur karbon dapat bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dengan perbandingan massa C dan O adalah 3 banding 8. Tentukan massa CO2 yang dihasilkan jika direaksikan 9 gram karbon dioksida ditambah 24 gram oksigen. Saya akan jelaskan yang A dulu ya. Nah, sedangkan yang B itu 3 gram karbon dan 10 gram oksigen. Oke, sini kita punya reaksi. Ingat, kita harus selalu cek reaksi ini udah setara atau belum. Ini C-nya 1, C-nya 1, O-nya 2, O-nya 2 di sini. Oke, udah setara kan ya. Oke, mula-mula M itu mula-mula ya bereaksi sisa. S itu sisa, oke. Nah, kita bisa mengetahui berapa CO2 yang terbentuknya dengan cara seperti ini. Kita manfaatkan perbandingan ini. Kan ini perbandingannya 3 banding 8, oke. Mula-mula kita cek mula-mula di sini yang A itu 9 gram karbon. Karbonnya 9 gram, sedangkan oksigennya 24. Oke. Nah, kita harus cek apakah reaksi ini ya, komposisi 9 dan 24 itu habis bereaksi atau ada yang bersisa.
Nah, cara mengetahuinya adalah kita bagi ya masa awal ini ya dengan perbandingannya ya. Kita bagi. Oke, ini bagi ya. Kita bagi ya. 9 bagi 3 yaitu 3. Oke. 24 bagi 8 itu sama, ternyata 24 bagi 8 juga 3. Jika hasilnya perbandingannya, hasil baginya itu sama-sama 3 atau nilainya sama berapapun itu ya, berarti 9 dan 24 ini habis bereaksi. Artinya apa? Artinya ini yang bereaksinya itu adalah 9 semuanya. Dan yang di O2 juga sama, yang bereaksinya 24 gram kayak gitu. Ada sisa nggak? Ya udah nggak ada dong, karena habis kan, semuanya bereaksi, nggak ada sisa. Oke. Terus di sini hasilnya berapa? Nah ya, di sini di produk di CO2-nya yang ditanyakan itu loh, hasilnya berapa atau berapa gram CO2 yang terbentuk. Oke. Ingat hukum Lavoisier. Masih ingat gak hukum Lavoisier? Jika 9 gram C ditambah O2 ya, ini kan totalnya itu harus sama. Oke, sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Berarti tinggal kita tambahkan aja di sini ya. Totalnya CO2 itu berarti 9 tambah 24. Nah, berapa? Berarti 33 gram. Oke. Di sini 33 gram kayak gitu. Oke. Paham? Oke. Lanjut yang B ya. Nah, bagaimana jika ada yang bersisa salah satunya seperti ini ya. Oke, yang B itu yang B kita seperti biasa sama, mula-mula bereaksi sisa. Oke, mula-mula bereaksi sisa C. Nah, ini C-nya sama ya, perbandingannya 3 banding 8. Di sini perbedaannya mula-mulanya. Si C di B ya, di soal nomor B itu mula-mulanya itu 3 gram, sedangkan si O-nya itu adalah 10 gram. Oke. Jadi kita harus cek apakah si mula-mula ini habis atau bersisa ya. Oke. Lanjut ya. Kita bagi dengan koefisiennya. Nah, 3 bagi 3 adalah 1. Oke. Sedangkan 10 bagi 8 itu sekitar 1,25 ya. Enggak bulat atau tidak sama artinya di sini ya. Di sini 1, ini 1,25 ya. Oke. Nah, apa yang terjadi? Nah, apa yang harus kita lakukan jika perbandingannya tidak sama? Tadi kan sama ya, hasil baginya itu 3 dengan 3. Kalau ini 1 dengan 1,25 berarti tidak sama. Artinya di sini ya, artinya oke. Si C itu ya, karena nilainya lebih kecil ya dibanding 1,25 ya kan, 1 lebih kecil ya. Artinya C habis bereaksi. Oke. Si C ini habis bereaksi, otomatis yang bereaksinya total kita tulis lagi 3 di sini ya. Oke, kita tulis lagi 3. Terus bagaimana dengan si O? Oke. Si O, karena perbandingannya itu yang C ini ya, artinya si O ini itu adalah dia akan sisa nanti. Oke. Cara mengetahui berapa gram O yang bereaksi adalah kita gunakan perbandingannya. Nah, ini kan perbandingannya 8 banding 3 ya. Oke. Berarti 8 per 3 dikali 3 dikali massa yang habis bereaksi. Oke. Massa yang habis bereaksi. Oke, berarti ini coret-coret 8. Oke.
awalnya 10 yang bereaksinya cuma 8, berarti ini sisa berapa? Sisa 2. Yang ini habis kayak gitu. Terus di sini totalnya berapa? Nah, totalnya ingat hukum Lavoisier, yang bereaksi itu 3 gram C-nya 3, sedangkan yang O itu yang bereaksinya 8. Kita tambahkan, berarti CO2 yang bereaksi atau maaf, CO2 yang terbentuk adalah 11 gram. Seperti itu ya. Oke. Nah, ada istilah baru lagi nih, si C. Nah, si C ini adalah disebut dengan reaksi pembatas. Bereaksi pembatas. Kenapa dia bereaksi pembatas? Karena dia habis terlebih dahulu, ya? Atau habis bereaksi, sedangkan yang lainnya itu belum. Nah, di sini kan yang lainnya itu O2 ya, oksigennya itu tidak habis bereaksi. Bagaimana kita tahu dia bereaksi pembatas? Kita bagi dulu dengan koefisiennya, 3 bagi 3 1, sedangkan yang O itu 10 bagi 8 sekitar 1,25. Hasil yang lebih kecil itu pasti menjadi reaksi pembatas, kan ya? Yang C itu 1, yang O2 itu 1,25, berarti lebih kecil si C ini ya, 1 ya. Oke, berarti dia jadi reaksi pembatas. Artinya habis bereaksi. Ingat, reaksi pembatas itu habis bereaksi. Kita tulis ulang di sini. Oke. Cara mengetahui si O2 yang bereaksi berapa? Gampang, kita pakai perbandingan masanya. Yang ini 3:8 itu ya. Ya udah, kita bandingkan 8/3 dikali, nah, massa yang menjadi reaksi pembatas 3 sama dengan coret 8 kayak gitu ya. 8 berarti ini hasilnya 8 nih, ini 8 kayak gitu ya. Oke, berarti totalnya itu, nah, kita tambahkan 3 tambah 8, 11 gram CO2. Itu adalah manfaat dari 3/8 tadi ya, atau perbandingan massa unsur-unsur yang terbentuk ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita punya soal yang ini ya, perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen dalam air adalah 1:8. Jika 3 gram unsur hidrogen bergabung dengan 80 gram oksigen membentuk air, nah, kita tentukan massa air yang dihasilkan dan massa zat yang tersisa. Oke, caranya seperti yang tadi ya. Cuma di sini air senyawanya ya. Berarti perbandingannya pun berbeda. Kita seperti biasa mula-mula bereaksi sisa. Oke. Mula-mula bereaksi sisa. Oke. Kita tulis perbandingannya dulu di sini. Perbandingannya itu, kelewat. Jangan lupa ya, ini udah setara belum? Oke, di sini kita cek hanya 2, di sini 2. Terus O-nya berapa di sini? O-nya 2. Di sini O-nya 1. Oke, kita kali 2. Gitu ya. Oke. Hanya jadi 4. Oke, gampang, kita kali 2 yang ini. Nah, 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. Ini O-nya udah 2 kayak gitu ya. Kita tulis berarti perbandingannya itu di sini hanya 1/8. Oke. Mula-mula katanya ya, 3 gram unsur hidrogen bergabung dengan 80 gram unsur oksigen. Nah, ini 3 gram dan 8 gram. Berarti ini 3, ini 80, bukan 8 gram, 80. Oke. Ini udah ketahuan belum siapa yang habis bereaksi? Nah, kalau belum, kita cek ya. Di sini kan 3 bagi 1 itu 3. Oke. 80 bagi 8 itu 10. Siapa yang lebih kecil? 10 atau 3? 3 otomatis ya. Berarti si H2 ini adalah reaksi pembatas. Bereaksi pembatas.
pembatas. Apa yang terjadi dengan reaksi pembatas? Habis bereaksi. Oke? Oke, apa yang terjadi dengan reaksi pembatas? Ingat, habis bereaksi. Berarti kita tulis ulang lagi aja. 3 isinya 0, nggak ada sisa. Oke? Bagaimana dengan yang O2? Berapa bereaksinya? Oke? Caranya kita bandingkan 8 banding 1 dikali 3. 8 per 1 dikali 3. Oke, 8 kali 3 berapa? 24. Oh, ternyata yang bereaksinya itu hanya 24 gram. Oke, berarti sisanya berapa? Gampang. 80 dikurangi 24 berapa? Berarti 56 gram. Oh, ini udah terjawab nih ya. Yang massa zat yang tersisa O ya. Berarti 56 gram. Massa air yang dihasilkan berapa? Ingat hukum Lavoisier. Kita tinggal tambahkan yang bereaksinya itu ya. Berarti 3 tambah 24 itu 27 gram, seperti itu ya. Oke, gampang kan? Oke, itu manfaat dari perbandingan tetap si Proust tadi ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang ini ada soal yang ketiga. Senyawa besi 2 sulfida terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan besi dan belerangnya itu adalah 7:4. Tentukan massa besi dan massa belerang yang diperlukan untuk membentuk 110 gram besi 2 sulfida atau FeS ya. Nah, ini besi, Fe lambangnya, ini sulfur atau belerang, oke. Ini besi 2 sulfidanya, oke. Nah, seperti biasa, mula-mula bereaksi sisa, oke. Nah, oke. Perbandingannya berapa? 7:4. Oke. 7:4. Selanjutnya mula-mula katanya ya. Oh, ini nggak ada mula-mulanya. Ini massa belerang yang diperlukan untuk membentuk massa besi. Oh, yang ditanyakan ininya nih mula-mulanya. Oke. 110 gram. Oh, berarti kita sudah tahu di sininya 110 gram. Oke, di sini ya berarti ya. Sini 110 gram. Bagaimana caranya kalau seperti ini? Caranya gampang. Untuk mencari ya. Untuk mencari yang S. Ini yang S kan? Untuk mencari yang S, kalau kita ingin mencari massa masing-masing dari Fe dan S, nah kita harus tahu perbandingan si FeS ini berapa. Ini kan 7:4, berarti perbandingan untuk FeS itu adalah 7 tambah 4, yaitu 11. Oke? Ini bukan koma ya, ini 11. Oke? 110 maksudnya. Nah, terus bagaimana cara mencari tahu besi ya? Masanya si besi. Oke, berarti kita ingin cari tahu massa besi dulu. Massa besi. Massa Fe, oke. Massa Fe kita bisa cari tahu dengan membandingkannya, kayak gitu ya. Berarti caranya gini. Oke. 7:11. Oke. 7:11. Oke, dikali 110 gram. Ini ya. 110 gram. Sedangkan untuk massa S itu adalah 4:11 dikali 110 gram. Oke. Oke. Jadi berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya kan 110 banding
11 itu kan 10 kali 7 70 gram. Oke, sedangkan yang ini 40 gram. Oke, berarti mula-mulanya si Fe ada 70 gram. Sedangkan si S itu adalah 40 gram. Oke. Jika kita tambahkan sesuai dengan hukum Lavoisier, berarti ini FeS totalnya 110 gram. Seperti itu. Ya. Semoga mudah dipahami. Silahkan kalau belum paham ulangi lagi videonya atau boleh bertanya ke saya lewat WA ya. Oke. Setelah ini lanjut ke latihan soal ya, sama persis saya akan berikan 3 latihan soal. Silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan, boleh lewat Classroom, lewat WA. Ingat, jika ingin lewat WA cantumkan di sini ya, tugas GOC level 3. Oke, level 3. Oke, kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.